Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian Kagari yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an banyak memberikan perumpamaan-perumpamaan. Karena perumpamaan itu membuat kita memahami arti dari perintah Allah dengan lebih jelas dan lebih mengena dan lebih tahan lama istilahnya. Salah satu perumpamaan yang diberikan Allah adalah di awal ayat, ke-92 dari surat An-Naml sebagai berikut. Dalam bahasa Indonesianya saja dulu ya. Jangan seperti ia yang mencerai-beraikan lagi benang yang telah ia pinta dengan kuat. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la takunu kallati naqadat ghaslaha min ba'di quwwatin ankatha. Jadi, jangan seperti ia yang mencerai-beraikan kembali benang yang telah ia pinta dengan kuat. Jadi orang yang kita bayangkan ya, orang yang telah begitu lama ya, kalau kita pernah melihat orang yang meminta benang, itu begitu lama, butuh effort, butuh usaha untuk meminta benang dengan kuat, ya. Ini ada 2 pengertian ya, satu dari benang, ya, ada juga yang menenun, ya. Setelah menenun benang dari benang-benang itu hingga menjadi karpet atau menjadi kain ya, kemudian benangnya dicerai-beraikan lagi. Dalam bahasa Inggris, literatur ini disebut foolish ya, bodoh orang yang melakukan hal tersebut. Sudah capek-capek, sudah usaha keras, dicerai-beraikan lagi. Nah, apa maksud dari perumpamaan ini? Nah, ini konteksnya salah satunya adalah seperti kita setelah Ramadan ini. Ya, dalam istilahnya di Amerika Utara ini, Kanada dan Amerika Serikat, Ramadan blues. Jadi setelah Ramadan, pup, ya ininya semangatnya berkurang dalam beribadah. Nah, Ramadan blues. Nah, insya Allah kita bisa menghindari Ramadan blues tersebut. Karena perumpamaannya seperti ayat ini, awal dari ayat ke-92 dari surat An-Naml. Ya. Orang yang sudah capek-capek, berusaha keras untuk meminta benang dengan sehingga kuat, kemudian dia cerai-beraikan lagi. Useless. Orang yang telah berusaha keras untuk meningkatkan takwanya, salah satu takwanya tujuan berpuasa, la'allakum tattaqun, berusaha keras bulan puasa melakukan amal ibadah, amal soleh, puasa, sholat sunat, sholat tarawih ya, membaca Al-Quran, sedekah, membayar zakat, menyambung tali silaturahmi, dan sebagainya, dan sebagainya. Kemudian setelah bulan puasa, gone. Qurannya dimasukkan lagi ke rak buku, tidak dibaca lagi. Sholat malamnya lupa lagi. Kemudian amal baiknya berkurang. Takwanya berkurang. Jadi berbohong lagi. Jadi berbohong lagi pada saat menulis laporan pajaknya. Ya, untuk mendapatkan imbalan di dunia ini. Dengan balasan, ditukarkan dengan balasan akhirat yang sebetulnya lebih baik dan lebih kekal untuk kepentingan dunia. Untuk apa jadinya kita berpuasa dan berbuat amal baik selama bulan Ramadan, kalau setelah bulan Ramadan ditinggalkan? Seperti perumpamaannya disampaikan oleh Allah di ayat ke-92, awal ayat 92 di surat An-Naml ini. Jangan seperti ia yang mencerai-beraikan lagi benang yang telah ia pinta dengan kuat. Ya, jadi bisa dibayangkan ada 2 di sini, orang yang meminta benang, ya, atau orang yang menenun, ya. Nah, di sini ada beberapa contoh ya, praktikal juga. Hal-hal yang dapat merusak amal baik kita. Yang pertama tentunya yang selalu kita hindari dan semoga Allah senantiasa menjaga kita dari hal tersebut adalah kafir. Ya, jadi hilang keimanannya kepada Allah atau syirik menduakan Allah. Itu jelas dalam Al-Qur'an kalau ada orang yang kafir atau syirik itu amalnya hilang, ya. Kemudian dalam Al-Qur'an juga disebutkan dalam surat Al-Hujurat, orang yang
meninggikan suara di atas suara Rasulullah, maka amalnya juga akan hilang tanpa dia mengetahuinya. Itu yang kedua. Apa contohnya? Ada orang lagi membacakan hadis Rasulullah SAW di masjid atau dalam halaqah. Malah ngobrol sendiri. Itu berbahaya. Kita tidak sadar amal perbuatan baik kita hilang. Ya. Kalau ada orang yang membacakan hadis Rasulullah SAW, eh, dengarkan dengan sebaik-baiknya. Apalagi mendengarkan ayat Al-Quran. Ya. Apalagi mendengarkan panggilan Allah juga ya untuk sholat. Ada orang sedang mengembarkan adzan ngobrol terus. Ya, tidak menghormati panggilan Allah. Hati-hati itu. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga mengenai sedekah yang tentunya kita banyak lakukan insya Allah di bulan Ramadan tersebut ya dan diterima oleh Allah insya Allah. Allah juga menyebutkan jangan pada kaum mukminin jangan menambah sedekah kita dengan kata-kata yang tidak baik ya. Kata-kata yang tidak baik maksudnya mengingat-ingatkan kamu udah saya kasih segini atau saya apa namanya mengingat-ingatkan orang yang diberi sedekah itu eh, tidak baik ya, itu akan hilang pahala sedekahnya. Kemudian tentunya jangan lupa sholat ya. Dalam hadis di Sahih Al-Bukhari Rasulullah SAW menyebutkan orang yang meninggalkan sholat asar itu hilang amal baiknya ya. Dan sebetulnya bukan asar saja ya, menurut para ulama disebutkan bahwa kita sebaiknya jangan cuma menjaga asar tapi jaga seluruh sholat kita jangan sampai hilang karena ada hadis lain bahwasanya yang pertama ditanya Allah Subhanahu wa taala eh, pada saat dibangkitkan itu adalah sholat kita yang pertama dicek. Sebelum yang lain-lain, sholat kita dulu yang dicek. Oke, nah tentunya memang di bulan Ramadan ini memang, atau bulan Ramadan ini memang bulan yang penuh berkah, dan kita susah menjaganya seperti itu setelah bulan Ramadan 11 bulan. Dan itu sudah normal. Tapi kita harus berusaha untuk menjaganya semaksimal mungkin semampuan kita. Ya, dalam surat yang lain dalam Al-Quran, Allah SWT menyebutkan, lakukan semampumu. Ya, yang berbahaya itu melupakan. Ingat, lakukan semampumu. Hadis Rasulullah SAW, bahwasanya amal yang baik itu adalah amal yang konsisten, walaupun kecil. Ya. Salat tarawih dengan Isya kira-kira 90 menit. Oke, misalnya kita coba untuk tetap salat Isya di masjid. Tapi setelah itu mungkin salat sunat 10 menit. Oke lah, tapi coba konsisten setiap malam. Sudah tidak tarawih lagi, tetapi insya Allah setelah Isya salat sunat. Salat Isya pertama di masjid dulu. Seperti pada saat bulan Ramadan, kita salat Isya di masjid kemudian tarawih. Ya, lakukan seperti itu. Jaga. Baca Quran. Mungkin kita tidak bisa hatam lagi selama 1 bulan. Oke, mungkin kita one page one day. Ya, atau tanpa terasa nanti kita jadi 2 page one day, jadi 3 pages one day, dan sebagainya. Makin lama makin tidak terasa, tapi mulailah dengan semampu kita. Ya, jangan terlalu dipaksakan, jangan terlalu malas. Ya, harus ada sedikit effortnya ya. Orang yang latihan di gym itu nggak bisa, misalnya kemampuannya dia itu katakanlah kalau santai 10 kilogram, ya ditaikin 15 kilo. Jangan jadi 5 kilo. 5 kilo nggak ada gunanya buat dia ya. Sama kita juga kalau dalam apa namanya amal ibadah kita Quran, kalau kemampuan kita one day one juice, maaf, one day one page ya, lakukan one day one page atau katakanlah 1 page setengah ya, dinaikkan, jaga konsistensinya. Ya, paling tidak sama, lebih baik nambah 1,5 page atau terserah ya, ditambah. Kita yang mengetahui, makanya kita ihdinas siratal mustaqim. Kita minta kepada Allah, kita niatkan untuk menjaga amal perbuatan kita dari bulan Ramadan ke bulan-bulan selanjutnya. Demikian pesan dari Allah Subhanahu wa taala sebetulnya ya di surat An-Naml awalnya, dari awal ayat 92 ya. Jangan seperti ia yang mencerai-beraikan benangnya setelah ia pinta dengan kuat. Kita mohon kita dapat menjaga amal perbuatan kita setelah bulan Ramadan ini seperti bulan Ramadan, atau paling tidak sebagiannya, hingga kita bertemu insya Allah di bulan Ramadan yang berikutnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.